di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali, meriah sekali ya Pak Darmadi sore hari ini. Ini dari mana sih Bapak dan Ibu semuanya? Kabupaten Semarang, pantes semangatnya. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Kabupaten Semarang. Terima kasih banyak. Ini kelihatan semangat baru karena ada Bupati baru. Iya, selamat datang Pak Bupati di studio. Iya, baik. Dan seperti biasa ya Pak Darmadi, kita akan membicarakan tentang apa-apa saja sih pembangunan yang sudah dilaksanakan di kabupaten kota, dan kali ini gilirannya dari Kabupaten Semarang. Baik. Dan karena Kabupaten Semarang ini kiprahnya yang kita dengar sudah banyak sekali, terutama pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Iya. Dan juga lebih khusus lagi, khususnya dalam rangka untuk bisa pencapaian MDGs. Yang saya kira tinggal 5 tahun lagi harus kita capai Pak Bupati. Iya, termasuk di dalamnya kesehatan. Ya, kesehatan, itu yang utama. Kemudian pendidikan, kemudian usaha-usaha kecil, ekonomi, wirausaha, dan juga lingkungan Mbak. Iya, benar sekali. Karena Pak Bupatinya sangat mahir sekali untuk urusan kesehatan. Oh, iya, karena dokter ini Bapak Bupati kita yang baru. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Selamat datang Pak Munjirin di studio. Baik, dan kemudian di sebelah ini nggak beliau tahu apakah ini dokter yang bupati atau bupati yang dokter gitu ya. Lebih-lebih lagi beliau ini ahli spesialis kan kandungan dan kebidanan Mbak. Boleh gratis berarti ke Pak Bupati gitu ya. Jadi pasti KB-nya itu luar biasa nanti. Nah itu dia capaiannya. Baik, dan berikutnya kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Evi Widowati. Selamat malam Ibu. Selamat datang di studio. Beliau dari LP3 UNES, Universitas Negeri Semarang. Ya. Baik. Beliau juga banyak mengerahkan para mahasiswa untuk terjun ke lapangan. Termasuk di Kabupaten Semarang. Termasuk ya? di dalamnya. Karena dalam rangka pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Juga kerjasama dengan Yayasan Sanda Mandiri, ada KKN tematik Posdaya ya yang sudah dirintis. Itu hanya mendorong saja. Iya. Beliau yang bergerak. Iya, benar sekali. Dan kemudian di sebelah Ibu Evi ada ini yang punya uang ini kelihatannya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Eko Kristianto. Selamat malam Pak Eko. Dari wajahnya aja udah kelihatan beruang. Beliau dari Bang Jatuh seperti beruang begitu ya. Itu Pak Darmadi loh yang nyebutkan. Baik, dan kemudian kita juga menghadirkan narasumber yang ada di sini. Beliau ini ada dari Bidan Desa, kemudian ada kepala desanya, dan juga ada nasabah, ada mahasiswa juga. Nanti kita akan menanyakan lebih jauh apa sih yang sudah mereka lakukan, karena ada yang sudah melakukan KKN di sana. Dan juga hadir Bapak Wakil Bupati. Selamat malam Bapak, selamat datang di studio. Bapak Warnadi, selamat malam. Kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, selamat malam Ibu, terima kasih sudah hadir. Nanti kita boleh mengorek lebih jauh lagi apa sih yang sudah dilakukan PKK gitu ya Pak ya, karena sebagai mitra pemerintah. Baik, saya mau minta yelnya dulu. Arum dalu, mandiri selalu. Kita nanti akan bincang-bincang, dan kami juga akan mengundang Anda yang ada di rumah untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui 0246707500. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu yang pertama.
hasrat hatiku ingin berlagu membawa Telomoyo nama lagunya. Keroncong asli sejak zaman dulu kala, untuk menghibur hati pendengar semua. Keroncong Telomoyo sedaplah bergema, hati yang sedih Tuhan menjadi gembira. Hasrat hatiku ingin berlagu membawa Telomoyo nama lagunya. Inilah keroncong asli sejak zaman dulu kala, untuk menghibur hati pendengar semua. Keroncong Telomoyo sedaplah bergema, hati yang sedih Tuhan menjadi gembira. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Keroncong Telomoyo itu tadi dari Orkes Keroncong Kembang Brayan dari Ambarawa. Kelihatannya Pak Bupati tahu persis Telomoyo itu katanya ada sejarahnya ya Pak. Bisa diceritakan Pak? Kalau tidak salah Telomoyo itu gunung. Gunung. Moyo itu maya. Jadi kelihatan ada remeng-remeng gitu loh. Oh. Nah, itu kalau sejarahnya dulu ada suatu Ki Ageng itu di daerah Ungaran, yang waktu dia ada pesta, suatu pesta itu dia menitipkan kerisnya
menitipkan pisaunya kepada seorang. Bapak Nusel, saya potong karena kita saatnya mengumandangkan azan maghrib. Baik, Arum Dalu kami lanjutkan setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, baik, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah Semarang dan sekitarnya. Kembali ke Arum Dalu, untuk semangat saya minta ianya lagi. Arum Dalu, mandiri selalu. Baik, terima kasih. Saudara, Kabupaten Semarang itu terkenal dengan potensinya yang kaya sekali. Ada pariwisata, kemudian sayur mayurnya di sana, peternakan juga ada. Ada apa saja sih yang ada di sana? Baiknya kita saksikan terlebih dahulu visualisasi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kami berikut ini. Terwujudnya Kabupaten Semarang mandiri, tertib, sejahtera atau MATRA. Visi Kabupaten Semarang itu menjadi dorongan moral pemerintah kabupaten bersama perangkatnya dalam memajukan wilayah dan menyejahterakan rakyatnya. Kabupaten Semarang termasuk daerah industri dan perdagangan yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi wilayahnya. Untuk mewujudkan visinya, Kabupaten Semarang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong produk unggulan dalam memajukan wilayah. Karena itu, melalui gerakan moral Bangun Deso Noto Kuto, pemerintah Kabupaten Semarang terus mendorong potensi lokal yang sinergi dan berdaya saing, serta berwawasan lingkungan
untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Desa Reksosari yang merupakan wilayah pertanian berusaha menjadi sentra produksi gula merah karena potensinya memang ada. Usaha pembuatan gula merah rumahan cukup bisa menghidupi keluarga. Selain itu, pasar gula merah juga cukup tinggi, terutama untuk keperluan bahan baku makanan, minuman, dan lainnya. Industri semacam ini, meskipun berskala kecil, bisa menjadi roda ekonomi masyarakat desa. Meski berskala kecil, perajin pembuatan gula merah tetap membutuhkan suntikan dana murah guna memajukan usaha yang dijalankan. Kredit pundi dapat menjadi pilihan guna meningkatkan jumlah produksi agar Desa Reksosari benar-benar menjadi salah satu sentra produksi gula merah di Kabupaten Semarang. Sejak terbentuknya kelompok ini, yaitu dimulai tahun 90. Karena tahun 90 itu petani-petani di sini ini yaitu agak kesulitan mencari kebutuhan petani, maka terbentuk suatu kelompok tani. Setelah kelompok tani terbentuk tahun 90, berjalan selama 5 tahun, lalu ada permintaan dari petani-petani yang sudah berkumpul untuk mendirikan koperasi. Dan koperasi ini yaitu mengumpulkan atau menapung dengan adanya gula kelapa. Karena apa kok membentuk gula kelapa? Karena dulu sebelum ada koperasi, gula kelapa ini kena terjerat sistem ijon. Dengan adanya koperasi ini, maka dari petani-petani khususnya petani penderes sekarang sudah tidak terkena jeratan sistem ijon lagi. Usaha mikro kecil dan menengah tidak lepas dari keinginan keluarga untuk maju dalam memanfaatkan dan menangkap segala peluang. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS menjadi salah satu sarana peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun terbatasnya jumlah modal yang dimiliki menjadi kendala utama bagi kelompok UPPKS guna pengembangan usaha. Di samping itu, rendahnya mutu produk yang dihasilkan karena kurangnya keterampilan para anggota dan minimnya penguasaan teknologi produksi juga akan menghambat kemajuan usaha. Pendanaan masih menjadi persoalan klasik yang dihadapi kalangan pelaku UMKM di Kabupaten Semarang. Untuk menjembatani hal itu, Bank Jateng Cabang Ungaran yang merupakan mitra kerja dari Yayasan Dam Mandiri telah menyalurkan dana kredit yang tidak sedikit termasuk kredit pundi. Apalagi jumlah UKM dan IKM di Bumi Serasi ini cukup banyak, yakni 22.000 unit yang mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 77.000 pekerja. Sebuah potensi yang harus digarap serius guna kemajuan bersama. Peran perbankan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah tak bisa dikesampingkan. Perbankan berperan vital dalam membantu permodalan untuk pengembangan usaha. Untuk itu, usaha yang dijalankan masyarakat menjadi aset penting yang harus dijaga dan dikawal agar manfaat yang dirasakan warga lainnya tetap berlanjut. Peternakan memang menjadi salah satu produk unggulan daerah karena potensi dan dukungan alamnya yang memadai. Kelompok Ngudi Mulyo misalnya mendapat kepercayaan memperoleh kredit pundi sebesar 300 juta rupiah untuk 6 orang anggotanya. Suntikan dana segar itu dipandang mampu menggairahkan usaha peternakan yang digeluti kelompok tani Ngudi Mulyo. Awal usaha saya, Bapak, saya mengambil dana pundi Bank Jateng Cabang Ungaran. Pada waktu itu 300 juta, Pak, dibagi 6 orang. Dan pada waktu itu usaha khususnya peternakan sapi sangat menjanjikan. Namun pada akhir-akhir ini, Bapak, ada kendala sedikit, yaitu masalah pemasaran, yang akhir-akhir ini pemasaran khususnya peternakan sapi agak menurun. Terima kasih kepada Bank Jateng Cabang Ungaran dan Yayasan Dam Mandiri yang telah membantu usaha saya sebagai peternak sapi. Iya,
Itu tadi kita sudah melihat sekilas ya Pak ya, karena tentunya banyak sekali lah, nanti di segmen berikutnya kita juga akan melihat ada apa lagi sih di Kabupaten Semarang. Silakan Pak Darmadi. Itu Pak Bupati, kalau saya lihat tadi kan yang ditonjolkan dalam visual itu kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Tapi kegiatan ekonomi itu baru bisa maju kalau pelaksana-pelaksananya itu bisa juga sehat dan juga pinter dan juga cerdas. Ya, tentunya yang menjadi inti dari pembangunan itu bisa sukses itu tentunya tergantung dari sumber daya manusianya Pak. Nah, bagaimana Bapak menempatkan pembangunan di wilayah Kabupaten Semarang ini khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pak? Terima kasih Pak Darmadi. Jadi yang sudah dan yang sedang dan akan kita kerjakan memang begitu. Kita pertama adalah promotif untuk kesehatan. Jadi kita bangun, kita ingin majukan kesejahteraan masyarakat, ingin mencapai matra maju, mandiri, tertib dan sejahtera. Matra. Itu boleh tepuk tangan dulu untuk matra. Tepat sekali ya, maju, mandiri, tertib dan aman, sejahtera. sejahtera. Ini dengan 3 pondasi dasar. Pertama kesehatan, Ya. pendidikan, infrastruktur. Infrastruktur. Ditopang dengan 3 pilar, yaitu partisipasi masyarakat dan potensi sumber daya yang ada bisa digerakkan, dan tidak kalah pentingnya adalah good governance. Good governance, ya. 3-nya adalah pilar yang ada dengan pondasi dasar yang ada. Kenapa mesti kesehatan? Karena nonsen orang mau berlatih, SDM mumpuni, SDM tinggi, tanpa dia sehat. Maka kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun oleh karena pemerintah kita masih termasuk belum kaya, belum mampu, maka kita bagi 3 strata. Yang memang tidak mampu dan dia miskin, jadi tanggungan kita. Maka kita adakan preventif, promotif, dan jangan sampai sakit. Kalau sakit jangan sampai parah. Kalau parah murah. Kelas 3 gratis. Termasuk Punya kartu artinya maupun juga tidak, ada, Pak. termasuk begitu. Yang kedua, yang mampu medium ke atas, kita akan coba untuk bisa dengan asuransi kesehatan nantinya. Oh, asuransi. Ya, dengan SJKN, sistem jaminan kesehatan nasional, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Baru kemudian kita bicara latihan dan pendidikan. 9 tahun wajar, oke. Tapi 9 tahun masyarakat Kabupaten Semarang belum bisa kerja, belum punya sumber daya yang mumpuni. Maka kita coba secara selektif bagi anak-anak kita yang mampu, masyarakat tidak mampu, bapak ibunya tidak mampu, kita coba untuk beasiswa kepada sekolah menengah kejuruan yang bisa lulus instan, bisa dia pakai di perusahaan-perusahaan. Setelah itu kemudian coba infrastrukturnya bagaimana. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, termasuk di dalamnya adalah bagaimana agar kita bisa preventif terhadap kesehatan, bukan kuratif, terlalu mahal. Kita sebut paradigma sehat. Bagaimana ibu-ibu kita di lapangan bisa mencegah anak-anaknya agar tidak sakit. Untuk itu prioritas posyandu dan sebagainya Bapak gerakkan. Kita adakan lagi revitalisasi posyandu, bekerja sama dengan PKK dan juga kepada anak-anak sekolah. Kalau posyandu saya kira seluruhnya sudah ada Pak. Di tiap desa. Setiap desa sudah ada. Kita punya posyandu sekarang cukup banyak. Ya. Dan bidan-bidannya juga tiap desa sudah ada bidannya Sudah Pak. ada semuanya, tiap bidan juga. desa sudah ada semuanya. Kita punya 306 bidan gitu. di desa. Tidak pergi ke kota Pak. Ya. Bidannya tidak pergi kota. Itu bagaimana sih cara menarik agar bidannya tetap di desa gitu, dia janganlah lari-lari ke kota gitu. Di sini kan sudah bisa menjamin untuk kesejahteraannya. Bagaimana cara? Pertama, desa disuruh menyiapkan fasilitas yang ada. Oh, Ada beberapa kepala desa yang menyiapkan satu ruang di balai desanya untuk tempat tinggalnya bidan desa itu. Yang kedua, ada beberapa yang memberikan transportasi, baik itu dari kepala dinas kita, KBPP maupun dari BKKBN, diberikan kepada dia. Kemudian dibina oleh dinas kesehatan, kepala dinasnya juga dokter puskesmasnya mengunjungi ke sana. Juga ada program-program tertentu seperti misalnya PKD, pos kesehatan desa, dengan pengobatan-pengobatan yang ada di sana di bawah pimpinan bidan desa itu, disertai dengan
perangkat-perangkat desa di situ. Dan diberikan kan Pak izin untuk praktek Begitu. praktek juga di bidang Izin desa, praktek ya, di Pak? situ jelas langsung diberikan izin praktek melalui Tidak dilarang, Pak, kepala ya? dinas. Tidak dilarang. Gitu ya. Tidak dilarang. Jadi sekarang sistem jemput bola. Jadi tidak dia praktek duduk di balai desa, tapi dia datang ke desa-desa. Setiap desa kalau dia orang hamil udah tercatat. Bahkan bidan bisa tahu simbok siem akan melahirkan Kapan? pada tanggal segini. Kalau belum melahirkan diparani, Pak. Ya. Kalau Kalau bidang belum mau lahir, ayo dong lahir gitu, enggak ya? ini, Pak, ini. Kalau bidang pendidikan gimana Pak Bupati? Iya, sama. Kalau overall gitu. Begitu. Jadi kita udah menerapkan tentang pendidikan dasar untuk 9 tahun wajib begitu. Dan kita Jadi juga tidak ada lagi anak-anak yang umur usia sekolah itu drop out Tidak. dari sampai SMP insya tidak Allah, ada, Pak? insya Allah tidak ada. Iya, Hanya semua sekarang sekolah. untuk tingkat 12 tahun yang belum. Jadi setelah itu belum kita Ya, jadi 9 mulai, tahun tapi itu sudah pasti terpikirkan 9 untuk tahun, ya. ke situ. Jadi kalau 9 tahun masih kurang, Pak, padahal. Ya, ya, makanya itu. Masih kurang pendidikannya. Dan kita sekarang udah ada sekolah-sekolah unggulan. Bahkan ada di sini adik-adik kita tuh yang ada dari SMP SD ya. Dari SD. SD juara 2 kalau tidak salah ya. Juara 2 tingkat provinsi untuk usaha kesehatan sekolahnya. Iya. Banyak dokter-dokter kecil, nanti kita akan tanya-tanya juga apa sih tugas mereka begitu ya. Mereka dari SD Langgensari 3. Kalau boleh Mbak Iin, Iya. kalau tadi Pak Bupati sudah menyampaikan soal overall seluruh dari pembangunan di Kabupaten Semarang ini, tetapi peran dari perguruan tinggi dengan mahasiswa-mahasiswanya juga tidak mau kalah. Iya. Di mana di sini ada Ibu Evi, itu juga ikut melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Dengan baik melalui program KKN maupun UNES, pengabdian masyarakat. Barangkali Ibu Evi bisa jelaskan Bu, para Iya. mahasiswa maupun terjun di masyarakat ini dalam tridharma perguruan tinggi, Bu. Oke, kalau untuk dari program KKN itu sendiri, kita ada di UNES itu ada program KKN tematik, di mana nanti tema-tema tertentu, misalnya kita mengambil pada saat itu tema kesehatan untuk terkait dengan posdaya, maka mahasiswa itu akan kita bekali untuk masuk ke dalam sebuah desa lingkungan baru yang mungkin itu mereka awam sebelumnya. Mereka dibekali beberapa teori-teori khusus di mana dia mampu melakukan identifikasi masalah kesehatan yang ada, baik itu dari data sekunder, dari pelayanan kesehatan, kemudian mereka melakukan analisa apa program yang cocok dan bisa diterapkan untuk sedikitnya membantu masalah kesehatan, misalnya kesehatan di sana, dengan fokus ke promotif preventif seperti kita lihat rumah sehat persyaratannya, mereka melakukan pendataan, penyuluhan, bagaimana sih kalau kita itu hidup sehat di dalam rumah sehat, kemudian untuk di bidang pendidikan di sekolahan, dia juga melakukan penyuluhan kesehatan kepada dokter kecil, kemudian perilaku hidup sehat, sampai dia masuk kepada kader-kader, ibu kader-kader di pedesaan dan juga ibu bidan. Mereka mengikuti kegiatan posyandu, kemudian mereka mengikuti program tersebut dan memberikan masukan, Bu, kalau misalnya untuk peningkatan aktivitas posyandu selama ini, mereka memberikan masukan dan mereka juga turun langsung. Misalnya mereka memberikan intervensi seperti ini loh cara memberikan asupan makanan tambahan terhadap bayi dan sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Sedangkan untuk dosen sendiri, dosen memiliki program, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana kita memang banyak, apalagi saya adalah seorang dosen di ilmu kesehatan masyarakat, itu kita banyak melakukan pengabdian di desa-desa binaan kami, juga masuk di dalam Kabupaten Semarang. Itu kita melakukan treatment-treatment khusus, misalnya kita melihat perilaku seksual reproduksi di sebuah sekolah, kita nanti melakukan intervensi penyuluhan gimana sih reproduksi yang sehat, kemudian imunisasi dasar, kita masuk ke PKK juga, kita terkait dengan kepala desa setempat untuk melakukan penyuluhan, increasing knowledge kepada masyarakat setempat gitu. Sudah berapa lama itu memiliki desa binaannya? Sudah cukup lama. Untuk UNES sendiri ada beberapa desa binaan dan itu bekerja sama juga dengan Yayasan Damandiri terkait dengan bidang peningkatan perekonomian, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, terus kesehatan masyarakat, kemudian desa siaga, mengingat sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian bencana, sehingga kita memang
mengajarkan cara-cara praktis, cara-cara singkat kepada masyarakat untuk tanggap terhadap suasana darurat gitu, sehingga mereka familiar terhadap signal-signal yang ada untuk mengidentifikasi apakah itu keadaan darurat atau tidak, apa yang harus dia lakukan ketika terjadi keadaan darurat dan lain sebagainya. Iya Mbak Riri, saya tambahkan, belum lama ini saya kira Bu Evi ya, Pak Rektor dengan Bapak Profesor Haryono Siono dan juga dari beberapa instansi yang mendukung kegiatan KKN mahasiswa ini, itu menerjunkan hampir sekitar 2.000 kalau tidak salah. 2.000 Terus mahasiswa, 2.000 mahasiswa termasuk di Kabupaten Semarang itu hampir sekitar 270. Hampir di sekitar 47 desa kalau tidak salah. Itu melakukan kegiatan-kegiatan KKN yang disebut namanya KKN tematik Posjaya. Kalau tadi Bu Evi menjelaskan hanya mahasiswa itu dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada tenaga kesehatan, tapi bukan itu saja, tapi mereka juga ikut membantu di dalam kegiatan tadi, mendata keluarga-keluarga tidak mampu. Sehingga tidak mampu itu kemudian didorong untuk bisa mereka sekolah kalau yang ada drop out Pak. Kemudian ikut bantu mendirikan PAUD dan sebagainya, termasuk juga ikut membantu pencatatan ekonomi kegiatan itu di bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Saya kira itu ya Bu ya. Saya kira itu. Betul. Baik. Dan di sini juga ada adik mahasiswa dari UNES. Nah ini ada yang sudah pernah KKN ya. Itu KKN-nya di Kabupaten Semarang? Enggak, Kabupaten Pemalang. Oke, baik. Diceritakan apa yang dilakukan di sana. Selamat malam semuanya. Dulu saya KKN di Kabupaten Pemalang. Namanya siapa dulu? Namanya Dian dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Saat itu saya KKN pemberantasan buta aksara seperti itu. Namun kenyataannya kayak gitu, ketika pemberantasan buta aksara tidak semena-mena kita mengajarkan A, B, C, D gitu. Tapi melalui misalkan lagu kayak gitu, beliau-beliau itu akan lebih senang ketika diajarkan melalui lagu dan juga melalui cara pembuatan makanan apa seperti itu. Saat itu saya melakukan cara membuat kacang telur seperti itu. Kacang telur di desa yang terpencil dan ibu-ibu tuh belum pada bisa, dan beliau itu dengan cara menuliskan resepnya kayak gitu, akhirnya bisa baca juga seperti itu. Terus kemudian tahu liriknya, lirik lagu, jadi bisa baca juga seperti itu. Artinya pendekatan-pendekatan yang kami lakukan seperti itu tidak langsung menjudge gitu ya, tidak langsung menghakimi kepada masyarakat bahwasanya masyarakat itu bodoh gitu, enggak. Tapi kami melakukan pendekatan sesuai dengan kulturnya seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Iya, boleh tepuk tangan dulu untuk upaya adik-adik mahasiswa. Jadi memang ada teknik-teknik tertentu gitu ya. Jadi mereka bisa belajar tapi juga bisa menambah penghasilan keluarga ya. Betul dengan sekali. membuat kacang ating. Kalau KKN biasanya berapa berkelompok atau sendiri-sendiri Mbak? Kelompok Pak, saat itu saya kelompoknya jadi ada yang cuma ngajarin 6 orang. bidang buta aksara, ada bisa juga ngajarin tentang bagaimana atau membersihkan lingkungan, kemudian juga wirausaha gitu bareng-bareng gitu. Iya Pak, bareng-bareng. Itu karena kebetulan kami satu desa namanya Desa Cikadu atau Kumpul Pemalang, itu cuma 6 orang. Cuma 6 orang, jadi kami melakukannya sebisa mungkin berbaur dengan warga dan juga melakukan pendekatan kultural tadi seperti itu. Tinggal di sana berapa lama kalau biasanya? Kami kemarin 1,5 bulan. Oh, 1 bulan ya, mengenal masyarakat situ ya. Iya Pak, sudah terkenal kalau di sana seperti itu. Iya, baik. Dan kemudian tadi kita pada saat visualisasi melihat juga bahwa di Kabupaten Semarang ada pembuatan gula Jawa ya Bapak ya. Itu mereka sudah berkelompok, sudah punya koperasi. Apakah mereka juga sudah punya akses ke bank? Mungkin bisa dijelaskan Pak Eko, apakah sudah mengcover sampai ke sana? Oke, terima kasih. Terkait dengan gula merah tadi, memang dari Bank Jateng belum masuk ke sana. Memang ini nanti ke depan akan saya coba untuk kita arahkan sana untuk paling tidak kita juga ada kerjasama dengan Bank Mandiri terkait dengan nanti kita berikan kredit pundi. Paling nggak kan kita juga melihat nanti bagaimana dari gula merah tadi juga akan coba kita angkat. Di samping itu memang sementara ini kita di Bank Jateng Ungaran untuk pemberian fasilitas kredit pundi belum begitu banyak. Seperti harusnya kita juga harus bisa memberikan fasilitas kredit
bidan sejahtera Ya, terkait seperti dengan tadi bidan desa terkait tadi, Pak, dari untuk Bapak praktek Bupati gitu, Pak, tadi, ya. nanti kita juga akan mengarah ke sana untuk ke depannya. Oh iya, baik. Dan kemudian di sini juga ada bidan desa. Ini bidan dari desa Reksosari ya, dari Kecamatan Suruh. Nah, silakan Ibu Siti Puspita. Nah, Ibu sudah mengetahui belum sebetulnya kalau di Bank Jateng itu juga ada plafon untuk para bidan untuk mengajukan kredit. Sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar, tapi kami selama ini belum pernah memanfaatkan plafon itu. Karena kami memang di desa Reksosari kami telah mendapatkan fasilitas yang memadai sehingga kami mungkin belum membutuhkan plafon dari Bank Jateng itu. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk bidan di sana yang sudah merasa tercukupi, itu baik sekali gitu ya. Tapi kalau misal ada kebutuhan lain itu bisa dimanfaatkan ya Ibu ya. Bisa diceritakan mungkin apa yang sudah dilakukan di desa Ibu? Dan pundi kredit bidan dari Bank Jateng ini istimewa Bu Bidan, karena itu mendapatkan diskon bunga dan subsidi diskon bunga itu. Terima kasih. Jadi lebih rendah. Nanti saya bisa terutama untuk Ibu tadi bisa mendirikan praktek di desa sehingga tidak usah bidan itu harus ke kota. Praktek desa saja saya kira sudah bisa maju, saya kira begitu. Mudah-mudahan nanti bisa memanfaatkan dari keistimewaan pelayanan Bank Jateng dan mudah-mudahan bisa meningkatkan pelayanan kami sebagai pelayan masyarakat desa. Kami bidan desa siap 24 jam berada di desa. Sejak tahun 1992 saya bertempat tinggal langsung di desa Reksosari itu. Dengan fasilitas yang ada di desa kami betah di situ. Baik. Apa saja Ibu kegiatannya? Saya nama saya bukan Puspita Ibu, terlalu baik untuk saya. Nama saya Siti Muslikah saja. Oh iya, mohon maaf saya salah catat. Iya. Nama saya Siti Muslikah, saya berada di Desa Reksosari sejak tahun 92. Saya bertempat di situ pertama berada di perumahan dinas karena pada saat itu memang ada rumah dinas yang kosong. Setelah itu kami berada di rumah sendiri dengan kebaikan masyarakat desa itu saya menempati rumah kosong itu dan sekarang sampai saat ini menjadi milik saya. Gitu. Dan kami berada di Desa Reksosari di sini yang kami akan tonjolkan karena memang program Desa Siaga itu telah digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang khususnya, dan Desa Reksosari merupakan suatu desa pertama kali yang dicanangkan di Kabupaten Semarang sejak tahun 2006. Ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Reksosari dalam kegiatan Desa Siaga itu terutama pada visualisasi posyandu, kami dalam pelaksanaan posyandu tidak datang timbang pulang, tapi kami mengadakan suatu treat-treat yang menarik untuk ibu-ibu balita itu. Sehingga ibu itu akan tertarik dan bisa melaksanakan kegiatan itu sampai tuntas. Baik, terima kasih Ibu Siti. Dan di sebelahnya ini ada Bapak Kepala Desa kami yang selalu bekerja sama dan mendampingi kami sehingga kami bisa merasa jenak dan mendapatkan fasilitas yang berada di desa karena Kepala Desa dan kabarnya juga sebagai Kepala Desa Teladan ya Pak ya, tahun 2007 ya. Silakan Bapak untuk menceritakan prestasi apa saja sih yang di Desa Reksosari ini. Iya, kami sendiri untuk Kepala Desa Teladan juga saya kaget malah itu. Pada saat itu, pada Hari Kesehatan Nasional ke-43 tahun 2007, kami dengan Bu Bidan, dengan Ketua Tim Penggerak PKK, itu Ketua Tim Penggerak PKK desa kami, PKK desa, bekas pacar kami itu, itu diundang ke dalam rangka Jambore Hari Kesehatan Nasional itu. Kemudian pada saat itu kami diberikan penghargaan sebagai Kepala Desa Teladan di bidang UKBM. UKBM itu usaha kesehatan berbasis masyarakat. Tahun 2007. Saya heran kenapa harus begitu. Padahal menurut kami untuk mencapai desa sehat itu masih jauh. Tahun 2010 ini saja menurut penilaian para kader kami di perilaku hidup bersih sehat yang terdiri dari 16 kriteria itu belum mencapai sehat paripurna.
Karena untuk dikatakan sehat paripurna dalam satu keluarga atau dalam satu desa itu kan nilainya 16. Baik, jadi nanti kalau dipersiapkan mudah-mudahan tahun 2010 Tambah ini lagi. Masuk lagi nominasi gitu ya Pak ya, Desa Iya. Reksosari ya. Ada Baik. berapa kader Pak? Ada berapa kader dari desa Reksosari ini Pak? Untuk kader kesehatan itu setiap RT Oh. itu setiap RW itu ada, iya. Setiap RW ada 6 posyandu, Iya. ada 6 kadernya. Baiklah. Posyandu balita, posyandu remaja pun kami sudah. Oke, baik. Jadi semua kalangan umur ada posyandunya gitu ya, nggak cuma anak-anak saja. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Reksosari. Pak Bupati, ini kita sudah menyaksikan salah satu dari sekian ratus desa yang ada di Kabupaten Semarang. Apakah yang lain juga seperti itu? Insya Allah, jadi kita ada 180 sekian, yang baru kita kelola itu 111, yang baru kita berikan dana dan bantuan. Yang kita masih menunggu 500 lagi, mudah-mudahan dari kerjasama dengan Pak Eko dari Bank Jateng bisa untuk bangun desa, dan syukur-syukur juga bisa untuk noto kuto. Nah, itu boleh dijelaskan Bapak, bangun desa, noto kuto, kok nggak bangun desa, noto desa? Ya, begini Pak, ini diinspirasi dari moto Provinsi Jawa Tengah, Bali Deso, bangun Deso. Ya. Nah, kami dengan cara tadi itu 3 pilar tadi ingin bangun deso noto kuto. Kenapa seperti itu? Desa tadi baru beberapa, belum semuanya yang bisa seperti Desa Reksosari. Insya Allah ke sana. Tetap harus kita bangun desa itu dengan cara yang tadi saya sebutkan. Kemudian di kota kita masih prihatin. Karena memang dari dulu sampai sekarang, sejak saya dengar atau kami dengar, teman-teman dengar, ada yang namanya Adipura, itu kita belum pernah, bahkan cenderung untuk melorot. Dan kita tahu kalau Mbak Nini pernah lewat di Mbak Iin, pernah lewat di Ambarawa, Ungaran gitu, ada sekian kemacetan karena ada sekian pabrik, mulai dari Ungaran sampai ke sana. Ini harus kita toto, agar nanti juga yang di desa tetap sehat, yang di kota juga sehat, desa sehat, kecamatan sehat, kota juga sehat dan tertib. Kami akan mencoba mengurai khususnya kota Ungaran, jadikan kota sentrifugal, jangan satu jalur saja, tapi coba kita putarkan ke arah Ungaran Timur. Mohon restunya, mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya bersama Pak Wakil bisa terlaksana mulai tahun depan. Terima kasih. Baik, kita tunggu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, di Kabupaten Semarang itu tingkat kemiskinannya masih berapa persen Pak? Jumlahnya kurang lebih sekitar 300 ribu. Berapa persen dari penduduknya Pak? Kira-kira 30,02%. 30%. Masih hidup. Masih cukup tinggi ya, PR yang berat juga. Kemiskinan. Kira-kira Bapak sebagai Bupati kan sampai dengan kalau tahun 2010 sampai 2015 Pak ya? Iya, betul. Itu persis untuk harus dicapai apa namanya MDGs-nya harus 50% pengentasan kemiskinan Pak. Betul Pak. Kalau sekarang 30% berarti mestinya harus Bapak bisa mencapai 15. Ya, saya kira-kira kemarin bagaimana Pak? Saya kemarin dengan Pak Wakil udah hitung-hitungan. Tercatat di sana 7,5%. Bukan 15% saja, tapi kita kepingin 7,5% saja. Jadi seperempatnya dari sekarang, mudah-mudahan sudah tidak miskin. Iya. Strateginya gimana Pak? Bapak yang kira-kira. Tadi saya sebutkan tadi itu, kita akan mendahulukan ekonomi kerakyatan. Pertama sekali, kenapa tomat kita dibayar murah? Kita udah ada waloh ini Pak. Jadi kalau di Magelang ada yang namanya geduk asale soko telo. Di tempat kita ndak. Geduk asale soko walo. Oke. Harus dibuat lagu baru itu. Nanti PR-nya Pak Bupati buat lagu baru Getuk dari Walo ya. Baik. Dan nanti kita beralih ke lagu. Mungkin Pak Wakil Bupati bisa menambahkan. Tadi sudah disinggung sedikit untuk pencapaian yang 7,5% hingga akhir masa jabatan. Silakan Bapak untuk menambahkan. Mikrofon silakan. Ya. Baik, monggo Bapak. Terima kasih Mbak Iin, Pak Darmadi. Saya izin Bapak Bupati, Ibu Evi, Pak Eko, dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, menambahi kebijakan Bapak Bupati. Intinya
dalam rangka untuk mendorong kemiskinan agar makin menurun. Pertama, kita identifikasi permasalahan by name, by address, by problem. Ini sedang kita upayakan. Tentunya kita awali nanti setelah kita ketahui persoalannya, kita tingkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Artinya produk pertanian, produk kehutanan, produk peternakan ini jangan hanya dijual dalam bentuk raw material atau bahan baku yang daya saingnya rendah, kita tingkatkan menjadi bahan olah. Itu melalui pelatihan-pelatihan termasuk peningkatan balai latihan kerja yang kita miliki. Selanjutnya setelah dilatih dibuat kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok usaha. Nah, dengan demikian ada pelatihannya, ada lembaganya, kemudian dibantu awalnya dengan bantuan pemerintah, bantuan permodalan, bantuan belanja biaya tidak langsung, termasuk fasilitasi pemasaran. Selanjutnya setelah jadi bagus, Pak Eko nanti masuk untuk penambahan modal. Antara seperti itu. Demikian, terima kasih. Jadi tepat sasaran gitu ya Pak ya? Kalau boleh kami tambahkan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan dan juga untuk pencapaian MDGs, barangkali kalau Bapak berkenan, itu bisa melalui strategi pembangunan yang kita kembangkan dengan kabupaten yang lain, Yayasan dan Mandiri dengan bersama dengan perguruan tinggi di yaitu dengan membangun pos pemberdayaan keluarga Pak. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Evi, di mana pos daya itu, pos pemberdayaan keluarga itu adalah merupakan merangkum tempat gotong royong, kepedulian, terutama untuk mengangkat keluarga tidak mampu Pak. Jadi tidak hanya pengentasan kemiskinan saja, tetapi juga itu mendata, terutama pendataan tadi, terutama keluarga-keluarga yang tidak mampu itu data di dalam pos daya itu. Mana anak-anak, mana keluarga-keluarga yang tidak mampu itu dorong untuk tadi apakah ekonominya. Kemudian kalau dia tingkat kesehatan kurang bagus, kesehatan sehingga umur panjang, karena untuk mencapai MDGs itu harus umur panjang. Kemudian mereka juga mendapatkan kesempatan, kalau tadi Pak Bupati, kesempatan sampai pendidikan 9 tahun, itu juga didata Pak, supaya anak-anak yang usia sekolah, mana yang terutama dari keluarga tidak mampu, kalau tidak sekolah itu didorong untuk sekolah. Apakah bisa juga, kalau tidak bisa sekolah, bisa ngikutin paket A atau paket B atau paket C Pak itu. Selain itu mereka juga dikasih pelatihan-pelatihan keterampilan supaya bisa berwirausaha Pak, terutama anak-anak yang balita bisa dimasukkan kegiatan PAUD Pak. Itu dalam rangkaian namanya pos pemberdayaan keluarga. Kalau Bapak Bupati berkenan, barangkali bisa nanti melalui adik-adik dan juga perguruan tinggi UNES ataupun Undip bisa melakukan KKN di sana Pak, untuk membangun pos daya saya kira Pak. Itu terima kasih. Jadi untuk ini memang modal untuk gula tadi memang belum, tapi kalau Pak Eko dari Bank Jateng ini sudah banyak membantu kita untuk peternakan dan juga untuk pertanian. Terakhir di Desa Kopeng juga diberi bantuan 500 juta Pak ya, 5 juta. Ini mungkin menarik sekali Pak, akan kita pelajari, mungkin juga itu dibanding ke desa-desa yang bisa Pak, nanti kami fasilitas dibanding banyak Pak itu. Dan sebetulnya di Kabupaten Semarang itu sudah ada Pak beberapa embrio-embrio yang juga dikembangkan bersama dengan UNES maupun Undip Pak. Nah itu sebagai contoh, bisa kemudian seluruh desa bisa melihat di situ, atau Bapak kalau berkenan bisa juga melihat pos daya yang sudah bagus, itu apakah di Jogja dan sebagainya itu ada Pak. Itu. Di Sumowono katanya. Iya. Pak. Baiklah. Dan nanti kita, ini semakin seru karena banyak sekali akan kita bahas di sini. Kita belum menyinggung juga produk-produk dari olahan pertanian yang ada di sini. Baik, saya minta yelnya lagi. Arum Dalu, Mandiri Selalu. Kita beri tepuk tangan untuk lagu yang berikutnya. Down from the sky, I wanna live
no matter where you are. I'm bringing you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna make you see just what I was, show you the loneliness and what it does. You walk into my life to stop my tears. Everything is in now, I have you here. And baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. But without you, I would always hunger. When I need is your love to make me stronger. And baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. You love me when you tell me that you love me. Baik, terima kasih, sebuah lagu yang manis sekali, When You Tell Me That You Love Me. Baik, nanti kita akan berinteraksi dengan pemirsa. Kita nanti akan buka line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di sini 024 670 7500. Kita akan menyaksikan ada apa lagi sih yang ada di Kabupaten Semarang. Kita saksikan yang berikut ini. Forum Kesehatan Desa di Desa Reksosari membuat perencanaan sesuai hasil survei mawas diri, membuat kebijakan, dan melaksanakan pertemuan rutin 2 bulan sekali. Iuran dana sehat di Desa Reksosari kini telah terkumpul 18 juta rupiah lebih yang dikelola pengurus dan disimpan di bank. Dana itu dirasa masih kurang dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Desa Reksosari. Predikat Desa Siaga akan berjalan baik dengan dukungan seluruh warga. Monggo kita sama-sama untuk 2011 baik posyandu, desa siaga dan lain-lain yang memang masih ada kekurangan, baik itu alat peraga maupun mungkin tenaga kader dan lain-lain yang perlu peningkatan. Insya Allah ada penambahan dana untuk pelatihan dan lain-lain tersebut. Sebagai desa siaga, Desa Reksosari terus mendorong perilaku hidup sehat bagi seluruh warganya. Dengan dukungan puskesmas dan 6 posyandu balita dan lansia, perilaku bersih sehat di Desa Reksosari terus meningkat. Untuk itu, keberadaan posyandu yang menjadi garda terdepan wadah deteksi kesehatan terus dioptimalkan perannya. Posyandu dapat menjadi potret awal tingkat kesehatan masyarakat
khususnya balita dan lansia. Mengingat pentingnya peran posyandu, tim penggerak PKK di berbagai tingkatan dituntut bersikap proaktif dalam menghidupkan kegiatan agar semakin tumbuh kesadaran di kalangan warga. Sebelum menjadi seorang ibu, dewasakan usia perkawinan demi masa depan penuh harapan. Untuk saya manfaatnya dapat memantau tumbuh kembang anak saya dan dapat mendapatkan penyuluhan dari Ibu Bidan. Saya berkeinginan sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Semarang yang baru berkeinginan ingin posyandu yang ada di Kabupaten Semarang ini lebih maju, lebih bermanfaat, lebih menyehatkan masyarakat Kabupaten Semarang untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Iya, itu tadi sekilas kegiatan tim penggerak PKK di sana ya. Mungkin ya, jadi Mbak Iin, di mana tadi Ibu dari penggerak PKK, saya kira perannya sangat tinggi dan ini juga merupakan bagian dari tadi pencapaian MDGs. Sekarang MDGs itu ada penyamaan gender, itu saya kira ya. Jadi bukan cuma tugas pemerintah, tapi ya, PKK berperan terutama juga perempuan juga Mbak Didi. Nah, barangkali bisa mohon informasi. Silakan Ibu dijelaskan. Tim penggerak PKK barangkali. Apa saja sih yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup yang ada di sana masyarakat? Monggo Bu. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kami sebagai tim penggerak PKK yang baru ingin seperti tadi saya sampaikan, jadi pertama-tama kita memang baru melihat Ibu PKK kita potong sebentar, ada telepon yang sudah masuk. Ibu sebelum kabur kita terima dulu. Baik, halo selamat malam. Halo selamat malam, Anda yang berada di ujung telepon. Halo. Ya, dengan siapa Bapak? Ya, sayang sekali terputus. Silakan nanti Anda bisa menghubungi lagi. Silakan Ibu Muncirin, monggo melanjutkan Ibu. Mohon maaf tadi terpotong. Terima kasih. Yang pertama-tama tadi saya sampaikan saya ingin memajukan yang posyandu tadi di bidang kesehatan, terutama karena apalah artinya semua kalau kita tidak sehat maka kita tidak bisa maju dan sejahtera. Jadi terutama mengenai kesehatan yaitu revitalisasi posyandu, meningkatkan strata posyandu yang sudah ada. Kebetulan di Kabupaten Semarang jumlahnya yang totalnya itu sekitar 1.605 dari Pratama. Kalau bisa kita usahakan mau meningkat ke Madya, dari Madya ke Purnama, jadi mandirinya baru 503. Mungkin kesehatan yang kita utamakan. Terima kasih. Kalau boleh kami mengusulkan Ibu, tadi kami utarakan kalau posyandu itu biasanya hanya Pokja 4 yang banyak bergerak Bu. Betul. Nah kalau Ibu berkenan itu bisa dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 sampai Pokja 4 itu gerakan seluruhnya Bu. Pokja 1 seperti tadi kami aturkan dan juga tadi sudah mendapatkan persetujuan Pak Bupati, itu bisa mendorong pembentukan posdaya Bu. Kemudian Pokja 2 itu bergerak di dalam pendidikannya kan Bu. Betul. Kemudian Pokja 3 itu bisa ekonominya Bu. Dan Pokja 4 itu kesehatannya. Jadi seluruh Pokja itu bisa dirangkum di dalam tadi pos pemberdayaan keluarga Bu. Kalau Ibu berkenan dan saya kira tadi Pak Bupati juga sudah mau membangun posdaya, saya kira Ibu juga bisa menggerakkan Pokja-Pokja dari 1 sampai 4 Bu. Insya Allah Bapak, itu memang program kita selanjutnya. Jadi karena saya masih baru, kemarin memang prioritas pertama kesehatan, tapi insya Allah di Pokja-Pokja yang lain pun kita gerakan, terutama pelatihan-pelatihan yang selama ini memang kita sudah laksanakan, terutama Nyun Sewu mungkin di sana kok bajunya itu, di sini bajunya juga sama. Ini kebanggaan kita Kabupaten Semarang karena batik yang kita pakai ini hasil karya dari Kabupaten Semarang, dari Gemawang Bapak, kebetulan juga dari Pokja
lega ya Bapak, kemarin sudah mengadakan pelatihan membatik dan hasilnya langsung bisa kita nikmati dan kita pakai Bapak. Wah, Oke, boleh juga ya Pak ya. Nanti bolehlah kita pesan ya. Pak Bupati belum pakai Bu. Hasil. Baik, Tapi Mbak coraknya, Riri, saya kira hasil Pokja tadi mungkin di dalam kelompok UPPKS tadi ekonomi juga sudah ada hasilnya. Barangkali Pak Bupati nanti bisa memperkenalkan juga produk-produk ini. Iya, ini waluhnya memang sebesar itu. Ternyata produknya banyak sekali. Di sini ada emping, ada sirup, kemudian ada keripik. Nah, ini ada juga ini ada hasil produk dari kelompok-kelompok usaha perempuan Bu ya. Iya. UPPKS. Ini Bisa Bapak, dijelaskan, mungkin Ibu. ini bisa dijelaskan oleh Bu Wakil yang lebih pirsa mengenai hal ini. Nyon sewu, monggo Bu Warnadi. Terima kasih. Benar sekali bahwa produk-produk di Kabupaten Semarang, khususnya pemberdayaan ekonomi keluarga, itu telah kita tingkatkan bersama-sama melalui beberapa produk yang telah dihasilkan, antara lain karena di Kabupaten Semarang banyak petani yang menghasilkan waluh, maka kita maksimalkan waluh itu untuk ada keripik, ada jenang, ada dodol dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan produk yang lain di Kabupaten Semarang juga banyak sekali yang sudah kita kenal, misalnya produk Torakur itu tadi tomat rasa kurma Pak. Nanti mungkin ada produknya. Pak Darmadi boleh persilakan. nanti jalan-jalan Kabupaten Semarang, di sana ada kurma tapi dari tomat Bapak. Rasanya juga mantap. Kemudian produk yang lain yang sudah terkenal atau kadang kalau ada pameran itu produk jahe ya, jahe, sirup jahe alang-alang, kemudian yang lain-lain. Baik, kemudian Ibu, jika sudah mereka memproduksi begitu ya, tentang pangsa pasar, kepastian pasar, apakah juga ikut didorong, dibantu, difasilitasi begitu? Tentu saja, semua produk itu kita bekerja sama, baik mungkin dengan di pasar bebas, artinya di showroom bisa, atau di mall, supermarket, iya. Kemudian setiap kali ada event di Kabupaten Semarang, produk-produk ini dari masyarakat kita tampilkan untuk memberdayakan masyarakat agar produknya lebih maju dan lebih dikenal di semua kalangan. Iya, jadi demikian. nggak cuma dipasarkan di Semarang aja, nanti bisa Bukan. keluar kota. Jadi gitu ya, Ibu. mohon maaf, produk ini juga kita pamerkan seandainya di tingkat provinsi ada kegiatan Kabupaten Semarang diminta untuk memamerkan produk-produknya, termasuk di PKK Provinsi Jawa Tengah karena kebetulan Museum PKK di mana di situ ada sering ada pertemuan. Di Kabupaten Semarang diminta untuk menyajikan hasil dari masyarakat Kabupaten Semarang. Kita beri tepuk tangan dulu. Sudah banyak sekali yang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Dan di sini Pak Darmadi kita melihat banyak dokter-dokter cilik ini. Oh iya. Anak-anak dokter cilik SD, itu, mereka pakai topi dokter. Baik, nanti kita akan tanya lagi. Kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk berikut ini. Halo, selamat malam. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Ini dari Pak Ali Basarudin dari Bawen, Pak. Di Bawen, silakan Bapak. Ya, yang saya tanyakan mungkin jauh dari tema ini, yaitu tentang pendidikan, Pak. Yaitu tentang nasib-nasib guru GPT. Guru GPT. Ya, selama ini mereka mengabdi bertahun-tahun, belum diangkat pegawai Banyak Bapak negeri. di Kabupaten Semarang? Dari sekolah itu paling banyak itu cuma gaji 200, Pak. Ya, untuk hidup sekarang itu kan jauh lebih dari cukup, Pak. Ya, ini mohon kebijakan dari Bapak Wali Semarang, Bapak Munjirin, agar diperhatikan tentang nasib kesejahteraan guru yata bakti, Pak. Baik. Itu saja Bapak. Iya, Pak. Pak Hasanuddin ada di Bawen. Silakan monggo langsung Pak Bupati. Ya, terima kasih Pak Hasanuddin. Hasanuddin. Ya. Kita memang prihatin bersama-sama Pak Sudin ya. Jadi pensiun pegawai Kabupaten Semarang tahun ini 330 orang. Sekarang kita dapat formasi untuk CPNS yang baru nanti hanya 201. Sebetulnya formasi ini sudah saya coba untuk diperbanyak guru. Namun untuk tahun ini kita tidak mengadakan untuk rekrutmen
calon pegawai negeri sipil, tapi kita ikut ke provinsi. Jadi semuanya nanti akan diatur oleh provinsi. Diantaranya 90 formasi adalah guru, baik itu guru SD, guru SMP, dan juga guru SMA. Dan kami di pemerintah daerah juga tetap memperhatikan guru-guru GTT ini, dan memang walaupun sedikit tetap kita alokasikan dana. Kalau tidak salah untuk tahun 2011 ini akan kami usulkan sekitar 250 untuk satu guru, mohon maaf karena memang dana kita terbatas. Rp250.000 per bulan per orang per guru, atau total kurang lebih dari 4 miliar. Jadi kita 4 miliar itu sudah ngeden gitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti Pak siapa tadi, Pak Sanudin, ya tentunya melalui aturan dan prosedur yang ada, karena persyaratan untuk diterima menjadi CPNS itu sudah ada, sudah tertera di situ. Kita tinggal ikuti, berdoa saja Pak Hasanuddin, mudah-mudahan ikut masuk yang lulus dalam calon pegawai negeri nanti. Baik, karena memang siapapun boleh melamar, Boleh. termasuk GTT untuk yang formasi 90 tadi. Baik, tadi kita sudah menyinggung ini ada dokter-dokter cilik yang banyak itu di belakang di floor. Silakan berdiri dulu dokter ciliknya mana? Ini dari SD Langgensari 3, kita beri tepuk tangan. Ada yang menjadi juru bicara, bisa menceritakan apa sih kegiatan dokter cilik? Atau Silakan. Bapak guru Atau mungkin pembinanya, ya. itu Ada kita yang paling ujung. Harus berani ya untuk Siapa dokter cilik namanya, nanti jadi Dek? dokter beneran Ya, loh seperti Pak Bupati. Selamat malam. Malam. Nama saya Iwan, saya dari Mas. SD Langgensari 3. Oh. Saya akan menceritakan kegiatan dokter kecil di sekolah kami. Kelas berapa Mas Iwan? Kelas 6. Kelas 6. Kegiatan yang pertama yaitu kita menolong teman yang sakit, Di sekolah, membantu ibu bidan untuk posyandu. Oh. Oke. Oh itu di luar sekolah ya, membantu Ya, di teman-temannya luar yang sekolah sakit. ya, di dalam Oh di sekolah juga. Terus apa lagi? banyak yang lain. Banyak Oh, sekali yang banyak. lain. Oke. Ngajarin Wak. apa namanya, kalau di sekolahan itu kotor dan sebagainya, itu ngajak teman-temannya untuk bersihkan begitu ya. Ya, Terus kita kemudian juga. biasakan kalau makan itu harus cuci tangan dulu begitu Iya, ya. Kalau pagi ingatkan jangan lupa sikat gigi begitu ya teman-temannya ya. Begitu bagus ya. Iya baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk dokter-dokter kecil kita ini yang ada di SD Langgensari 3 ya. Ya baik, kalau tadi saya ingin kepada Pak Eko. Iya. Di mana tadi ibu-ibu kan kegiatan usaha-usahaan sudah banyak Pak Eko. Saya tidak tahu apakah sekarang juga sudah dikembangkan juga dalam kelompok koperasi Bu. Nah itu gimana prosedurnya? Saya tidak tahu apakah ibu-ibu untuk produksi tadi perlu tambahan apa masih cukup modalnya, ataukah perlu kalau meningkatkan perlu tambahan modal. Barangkali nanti Pak Eko kesempatannya gimana caranya untuk bisa mendapatkan prosedurnya, bagaimana mudah, apakah harus berkelompok, apakah pakai agunan, dan berapa besarnya, barangkali bisa dijelaskan sebelum nanti Ibu menanyakan itu Pak Eko. Ya, ya. Sebenarnya kita juga sudah bisa untuk memberikan fasilitas pemberian kredit dalam arti untuk kelompok ataupun perorangan. Kalau dari apa yang tadi disampaikan Ibu Bupati, ini kan terkait dengan nantinya pengembangan untuk juga pemasarannya. Tapi yang jelas untuk pemberian fasilitas itu nanti kita juga bisa untuk memberikan secara kelompok ataupun dengan perorangan. Syukur-syukur sudah ada wadahnya dalam hal ini kooperasinya. Kita siap untuk itu. Baik, langsung Akan kita lebih mudah tanyakan. Pak, kalau kooperasi lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah ya, Iya. karena bisa tanggung Iya, renteng iya. gitu ya. Baik, ini sudah ada pelaku usahanya. Silakan ibu-ibu yang di belakang sudah ada yang memproduksi ini. Walu, monggo ibu dijelaskan. Apakah sudah membentuk koperasi, sudah berhubungan dengan pihak perbankan untuk membantu permodalan? Terima kasih, selamat malam. Ibu kita tidak melihat, bisa berdiri, mohon ibu. Terima kasih, selamat malam. Saya Ibu Nani dari UPPKS ya, Bu Nani UPPKS Mugi Rahayu Kecamatan Getasan. Di sini saya memang terus terang mengolah olahan semua dari Waloh. Karena pertama dulu saya juga prihatin ya Bu,
waktu itu waloh harganya sangat murah. Jadi saya itu prihatin gimana caranya waloh itu bisa petani itu bisa memanfaatkan waloh itu bisa naik harganya. Ibu berkelompok atau saya hanya? punya kelompok, Bu. Itu ada 26 orang anggota, 26 anggota. di mana kita ajak bersama-sama untuk membuat olahan ini. Jadi tidak hanya saya sendiri yang membuat, kita ajak ibu-ibu yang ada di sana. Kalau masalah permodalan, terus terang saya belum sampai ke tadi Bang Jateng, belum, karena di kecamatan kita sendiri itu sudah ada yang namanya pinjaman yang di kecamatan sudah ada, terus kemarin dari Bansos juga ada. Jadi kita memanfaatkan yang tanpa agunan dan bunganya juga rendah. Sudah membentuk koperasi karena 26 itu sudah bisa membentuk. Belum, Bu, terus terang kita belum bentuk koperasi, jadi hanya prakoperasi. Jadi hanya ada arisan, simpan pinjam dan tabungan. Dua anggota 26 itu bikin produk dari waloh semua, Bu, ya? Tidak, Pak. Oh, jadi tidak. Apa ada saja, Bu? yang dari pertanian juga ada, Oh, ada. terus Ya. perdagangan juga ada. Ya. Jadi tidak semua ikut itu, tapi kita rekrut kelompok satu, kelompok UPPKS Mugi Rahayu tadi. Baik, kemudian untuk bisa memproduksi seperti ini, apakah tadinya melalui pelatihan-pelatihan begitu? Ya, saya sering diberikan pelatihan, ada kewirausahaan dulu dari dinas koperasi juga pernah, dari KBPP itu sering ya, memang kita dari UPPKS-nya juga dari KBPP juga memberikan bantuan lewat bansos itu. Terus dari koperasi di Perindak, jadi jajaran yang ada di Kabupaten Semarang, alhamdulillah sudah. Kalau pemasaran tidak masalah, Ibu? Pemasaran ya masih ada, Bu, belum bisa maksimal terus terang. Karena apa? Masih memandang waloh itu remeh. Padahal kalau dilihat dari kandungan gizinya itu komplit ya, Bu. Jadi dibanding dengan buah-buah yang lain itu komplit. Ya, jadi tapi promosi kadang harus masih lebih dibawa giat remeh lagi ya. Bahkan dulu waloh itu di Kecamatan Getasan hanya untuk ngombar sapi. Oh. Itu betul, Bu. Oh iya. Nah. Jadi kita bersaing dengan sapi ini ceritanya. Iya. Baik, terima Terus, kasih Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu yang memproduksi aneka jenis makanan olahan dari waloh. Dan kemudian juga di sini ada nasabah dari Bang Jateng, nasabah pundi. Silakan mikrofonnya diberikan kepada Ibu Nur Hidayati ya, Ibu ya. Mungkin Silakan. pengalaman untuk ngambil kredit, Bu, supaya nanti ibu-ibu yang tadi butuh kredit itu ngambil contoh pengalaman Ibu. Ini ibunya kecil tapi sapinya besar mesti ya. Ya. Oh, Ibu punya sapi. Silakan. Terima kasih. Nama saya Nur Hidayati. Saya selaku pembina kelompok ternak Ngudi Mulyo. Kelompok ternak. Yang selama ini memang saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Bang Jateng yang telah memberikan modal bantuan kepada kelompok-kelompok ternak kami, yang mana dulunya itu peternak itu sangat-sangatlah minim. Namun pada ini dengan bantuan dari Bang Jateng ini yang kita laksanakan, alhamdulillah untuk kelompok ternak di Kecamatan Tuntang ini bisa berkembang dengan baik. Dan harapan ke depan nantinya kita juga akan menghidupkan yaitu koperasi khususnya susu, Bu. Jadi selama ini susu ini di Kecamatan Tuntang ini terabaikan dan tidak ada koperasinya. Kemarin ada KUD tapi kok belum jalan ini ya. Terus kita berusaha nantinya juga dari kelompok ternak ini akan kita bina bagaimana akan bisa mengkonsumsi susu yang baik. Dan nantinya ke depan itu nanti juga bukan susu saja, kita sebagai pembenihan yang mana nantinya ke depan harapan kami ternak sapi itu bisa menyembelih sendiri dan bisa menjual daging sendiri. Jadi selama ini kan kita menjual sapi dengan harga yang murah. Baik. Tapi daging harganya masih tinggi terus, Bu. Itulah Bu menjadi Nur kendala Hidayati, kita. sudah ada penelpon yang bergabung, kita terima dulu ya. Baik, ya kita sapa lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini Ibu? Dari Yuli, Ibu. Ibu mohon maaf kurang jelas, dengan siapa Ibu? Bu Yuli. Ibu Yuli di mana Ibu? Di Ungaran. Di Ungaran, silakan Ibu Yuli. Ini kebetulan sedang mengikuti acara tadi dari Pak Darwin untuk pengangkatan ke PNS itu loh, Bu.
CPNS. Iya, ini kebetulan saya di TK. Nah ini untuk beberapa periode selama itu di Kabupaten Semarang tidak ada pengangkatan untuk guru TK. Baik. Padahal iya, kita kan sama-sama mendidik dan mengajarkan anak bangsa. Untuk mohon dari Bapak sendiri penjelasannya bagaimana nanti para guru TK. Iya, baik, terima Gitu loh, kasih Ibu Yuli, kita sudah bisa menangkap, tapi mohon maaf kita bisa tidak mendengar secara jelas, tapi tentang pengangkatan PNS dari guru TK ya. Baik, nanti akan langsung kita pertanyakan jika ada dari Dinas Pendidikan. Silakan Ibu melanjutkan. Ya, terima kasih. Setelah kita nanti mengadakan pembinaan terhadap kelompok ternak, harapan kita ke depan ya bagaimana Kecamatan Tuntang ini akan bisa berkembang, khususnya dalam bidang peternakan dan pertanian. Baik. Tadi Karena yang ini disebutkan di visual di depan bahwa pemasarannya menurun itu susunya atau pemasaran daging sapinya? Gini Bu, kalau susunya ini selama ini memang penampung hanya prakoperasi ya, kita ke kecamatan lain, yaitu dalam arti kegetasan itu masih belum bisa menampung sendiri. Lah harapan kita nanti Kecamatan Tuntang bisa menampung sendiri, bagaimana seperti dengan Kecamatan Getasan gitu. Ya. Yang kedua, anggotanya berapa Bu kelompok itu? kelompok tani itu kebetulan kemarin yang mendapat kredit itu kita 6 orang, kita mendapat bantuan tadi 300 juta, kita bagi menjadi 6 orang. Alhamdulillah yang kemarin punya 2 sapi sekarang sudah berkembang menjadi ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah ini kan tidak lepas dengan pertanian. Jadi kita bagaimana harapan kita kepada Pak Bupati nanti untuk bisa menfokuskan dalam bidang peternakan dan pertanian, karena memang ini adalah rata-rata pendapatan orang desa. Jadi mohon untuk bimbingannya ke depan. Baik. Untuk Terima Kabupaten kasih Semarang. Bu Nur Hidayati, mudah-mudahan di kredit tadi barangkali kita dalamin. Kredit tadi perlu pakai agunan Bu ya. Agunannya apa Ibu gitu? Sertifikat Bapak, sertifikat. sewu, bunganya rendah, tapi ya itu masih punya jaminan harus. Kalau enggak nantinya ya ada apa-apa di belakang mungkin ya, kita anu ya. Ya baiklah, untuk nilai 300 juta memang harus pakai jaminan lah Ibu. Baik, dan silakan ingin menjawab, tadi ada penelpon, mungkin ada dari Dinas Pendidikan yang hadir? Atau dari BKD barangkali? Monggo Bapak bisa menjelaskan tadi apa yang menjadi pertanyaan warganya tadi, Ibu Yuli di Ungaran. Terima kasih Ibu Yuli. Pertanyaan Anda tadi kaitannya dengan guru TK. Untuk diketahui bahwa TKRA di kabupaten sejumlah 540. Dari 540 TKRA itu yang negeri hanya 1, yaitu TK pembina di Kecamatan Bergas. Sedangkan guru TK negeri dengan TK negerinya 1, guru TK negerinya ada sekitar 228. Karena ini diangkat sesuai dengan PP 48 tahun 2005. Karena mereka sudah wiata bakti memenuhi persyaratan PP tersebut, sehingga mereka tetap diangkat, sehingga mereka ditempatkan di TK-TK di seluruh Kabupaten Semarang. Sedangkan jumlah guru TK keseluruhan negeri maupun swasta sekitar 2.500 lebih. Demikian dari kami Dinas Pendidikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Bapak mungkin bisa menanggapi tadi permintaan dari Kecamatan Tuntang untuk bisa mengolah sendiri lah, mereka bisa punya koperasi sendiri untuk susu, bahkan untuk pemasaran dagingnya. Terima kasih. Jadi memang koperasi digalakan. Baru-baru ini kita juga sudah mencoba untuk reorganisasi Dekopin. Untuk susu ini sudah lama ada koperasi, di Getasan sudah, untuk di Tuntang mungkin belum ada. Tapi kami juga salut kepada Bank Jateng, karena seperti yang dikatakan tadi itu bukan hanya di Tuntang, di daerah-daerah lain juga didorong dari dana dari Bank Jateng, dan itu sudah banyak menghasilkan. Yang sangat menarik tadi sebetulnya betul satu, bahwa kenapa harga sapinya itu murah, kok harga daging itu tetap tinggi. Itu memang ada beberapa hal yang di luar jangkauan kita dengan kebijakan pemerintah, di mana ada kebijakan untuk impor seperti itu. Ya ini kita menghimbau, andai kata seperti itu memang harus kita lindungi masyarakat kita, rakyat yang ada di daerah ini. Mudah-mudahan saja segera akan dibentuk untuk susu seperti itu, dan kami lagi memikirkan juga bagaimana bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan maupun ibu-ibu PKK
programnya ada di sana untuk makanan tambahan preventif kepada anak-anak balita, dari susu, dari telur, dari kedelai, dari kacang hijau, produksi ekonomi rakyat. Tapi itu dibeli oleh Dinas Pendidikan untuk diberikan kepada anak-anak sekolah atau ibu-ibu hamil maupun ibu-ibu menyusui yang membuat susunya Bu Nur ya. Beliau itu aktivis untuk sapi, susu, dan juga politikus, Pak. Oh, ya, jadi jangan hanya Tuntang atau Getasan yang produksi, tapi dari kabupaten lain yang menikmati susunya gitu. Betul. Ya. Untuk Kabupaten Semarang sendiri untuk minum susu itu masih rendah angkanya. Baik, kemudian ya silakan Pak Darmadi. Enggak, saya pengen berpindah ke topik yang lain, Mbak, ya. itu karena saya kira pengen Bu Evi, saya tahu bahwa Universitas Negeri Semarang itu adalah terkenal dengan kampus konservasi, di mana itu ingin melestarikan lingkungan. Nah, saya kira Kabupaten Semarang itu kan merupakan kabupaten yang di atas, harusnya dilindungi lingkungan, termasuk dalam konteks dengan Millennium Development Goals itu juga salah satu faktornya juga ada mengenai lingkungan. Nah, barangkali gimana Bu Evi, bisa apakah mahasiswa apakah juga perhatian perguruan tinggi UNES ini bisa juga ikut melestarikan lingkungan terutama di Kabupaten Semarang, Bu? Oke, jadi begini Bapak, UNES memang sudah mendeklarasikan menjadi Universitas Konservasi ya baru-baru ini, di mana kita memiliki beberapa program, antara lain yang pertama adalah paperless policy. Jadi kita meminimalisasikan kertas yang terbuang, berarti kita sudah saving berapa pohon yang tidak ditebang. Itu jelas itu perlindungan secara nasional. Kemudian ada pendidikan PLH, lingkungan hidup, itu merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil seluruh mahasiswa UNES, sehingga nanti mereka menjadi agen-agen penggerak di masyarakat untuk menggiatkan konservasi di lingkungannya masing-masing. Kemudian kita ada kebijakan bersepeda di kampus, kemudian ada green policy, penanaman pohon yang luar biasa, kemudian kita memetakan flora fauna. Jadi di UNES itu flora faunanya sudah terpetakan, ada berapa jenis kupu-kupu, ada berapa jenis semut, ada berapa jenis, dia memetakan dan ada data kita tahun ini ada berapa jenis kupu-kupu yang ada di UNES. Jadi di UNES itu ada penangkaran kupu-kupu, ada kandang perkawinan, ada pertemuan, kandang untuk bertelur, itu adalah untuk mengkonservasi lingkungan yang ada di dalam UNES. Otomatis kalau di UNES ini semuanya lestari, ada pengalihan dari sarana transportasi dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang solar cell misalnya, bahan bakar yang dapat ditolerabel oleh lingkungan. Kemudian ada meminimalisasi jumlah sampah, pemisahan organik dan anorganik, reuse, recycle. Kemudian mahasiswa kami, selain kita sudah memetakan tempat ini ditanami apa, tempat ini cocok ditanami apa, kami memiliki satu program bahwa satu mahasiswa bertanggung jawab terhadap satu tanaman mereka. Baik, itu kan untuk di lingkungan kampus ya? Tidak hanya di kampus, Oh Bu. tidak ya, sampai di keluar kampus, juga. sampai di keluar. Jadi kita bekerja sama juga dengan pemerintah setempat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Bapak Gubernur untuk tidak hanya menanam itu di kampus. Jadi di lingkungan sekitar UNES pun kita mulai ke sana. Gitu. Termasuk mereka yang dibekali untuk yang KKN juga diberikan pada masyarakat. Oke, baiklah. Nah, barangkali Pak Bupati bisa menanggapi gimana Pak, kalau misalnya mahasiswa juga ngajari khususnya dalam untuk melestarikan lingkungan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini sebelum mahasiswa, adik-adik ini dari dokter-dokter kecil pun ini sudah dicoba dilatih, termasuk ibu-ibu, bagaimana hidup bersih dan sehat. Betul. Kami sudah Kabupaten Semarang sudah menjadikan Jumat bersih. Jadi tiap Jumat itu kita semuanya, mulai dari Pak Wakil, saya semuanya ikut kerja bakti untuk perkantoran. Sedang hari Minggu untuk masyarakat hidup bersih. Kita membersihkan bersama-sama. Bahkan mereka diajari dari Dinas KBPP itu juga memberi contoh tong-tong sampah dibedakan. Ada 3 kaca, organik, anorganik. Jadi dipisah-pisah, dipilah-pilah, jangan sampai dicampur antara plastik dengan daun. Yang sekarang ada itu adalah bukan memilah-milah sampah, tapi memilih
sampah yang ada dipilih-pilih Ya, gitu betul. dimasukkan. Ini kita jadikan memilah-milah sampah. Karena dengan itu kemudian akan menjadi hidup bersih. Dan ini juga ada pelatihan-pelatihan atau pendampingan dari mahasiswa-mahasiswa yang KKN di desa-desa pun sama. Kebiasaan memilah-milah sampah dari awal sehingga nanti ada yang bisa hancur, ada yang bisa dihancurkan. Besok pagi kebetulan kita akan mencoba kerjasama dengan salah satu pabrik, ada namanya pabrik kimia di sana, supaya diketahui bahwa ada 700 lebih perusahaan di Kabupaten Semarang. Baik. Itu mempunyai tempat Dan itu untuk juga sudah insinerator. diajarkan dari kecil ya, di Betul. sekolah-sekolah sudah mereka diajarkan Termasuk sehingga cuci besarnya tangan. nanti akan Cuci termasuk cuci tangan. Bapak, setengah menit harapan Bapak kepada masyarakat untuk bisa ikut mendukung program yang selama ini sudah dicanangkan. Ya, terima kasih. Pertama, marilah kita bersama-sama untuk meluruskan niat kita bahwa kita adalah ingin mengabdi bersama-sama masyarakat Kabupaten Semarang. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Tuhan tidak akan merubah nasib kita semuanya apabila kita semua tidak mau merubahnya lebih dahulu. Yang kedua, jangan kita pesimis. Mari kita maksimalkan ikhtiar kita. Dan yang terakhir, juga jangan lupa kepada Tuhan. Marilah kita sempurnakan tawakal kita. Mudah-mudahan selamat, tidak ada malapetaka dan mara bahaya apapun. Mohon doa restu semuanya. Enggak, dari desa yang ingin menambahkan tadi Pak Bupati sudah sampaikan, saya kira walaupun Pak Bupati dengan seluruh aparat Pemda itu juga sudah memfasilitasi, tapi yang penting juga masyarakat sendiri harus ikut bergerak dan juga ikut berpartisipasi bersama-sama pemerintah. Saya kira itu. Ya, karena tanpa dukungan masyarakat, apalah artinya program yang sedemikian bagus gitu ya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk acara kita pada malam hari ini. Saya minta yelnya yang terakhir, Arub Dalu. Mandiri selalu, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan bertemu kembali bulan depan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu yang terakhir. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the brightest day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? The really saying, I love you. I heard babies cry, I watch them grow, they learn much more than I ever know, and I think to myself,